We are telling your followers. Udah ada notif belum? Ada yang telepon dari atas. Udah. Deket banget ya. Terlalu dekat deh. Iya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa Universitas Terbuka Batam, selamat datang dan selamat bergabung di live Instagram UT Batam. Perkenalkan, nama saya Tita Rantia, salah satu front desk dari Universitas Terbuka Batam. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih, langsung aja ya, program studi apa aja sih yang ada di Universitas Terbuka, khususnya di UT Batam. Nah, yang pertama Universitas Terbuka Batam itu memiliki 4 fakultas, ya, memiliki 4 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Sains dan Teknologi, lalu ada Fakultas Ekonomi, kemudian ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu yang terakhir ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi ada 4 fakultas yang ada di Universitas Terbuka. Nah, dari keempat fakultas ini ada lagi pilihan jurusannya atau program studinya. Tadi kan fakultasnya ada 4 nih. Nah, fakultas yang pertama itu ada Fakultas Sains dan Teknologi, ya. Fakultas Sains dan Teknologi ini program studinya ada ilmu murni dari mata kuliah, dari jurusan matematika, ada juga jurusan statistika, kemudian ada jurusan biologi, ada agribisnis, ilmu dan teknologi pangan, perencanaan wilayah dan kota, dan juga sistem informasi. Jadi itu di Fakultas Sains dan Teknologi, ya. Kemudian ada di Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi ada pilihan jurusannya itu ada ekonomi syariah, kemudian ada ekonomi pembangunan, kemudian ada juga manajemen. Nah, manajemen ini salah satu program studi yang paling banyak dan diminati oleh calon mahasiswa, dan mahasiswa di UT Batam juga paling banyak itu salah satunya jurusan manajemen, ya. Manajemen, kemudian ada lagi jurusan akuntansi, ya. Akuntansi juga banyak nih mahasiswa UT-nya.
Kemudian ada akuntansi keuangan publik. Nah, tadi ada akuntansi dan juga ada akuntansi keuangan publik. Kemudian ada jurusan pariwisata. Nah, nanti ini kita bahas ya. Kalau pariwisata ini jurusannya nggak semua UT ada, tapi nanti ini kita bahas lagi. Nah, ini termasuk dalam jurusan atau pilihan program studi yang ada di Fakultas Ekonomi. Lanjut lagi, ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Jadi disingkat FHI SIP. Nah, ada yang pertama itu jurusannya ilmu administrasi negara, kemudian ada ilmu administrasi bisnis, kemudian ada ilmu pemerintahan, ada ilmu komunikasi, ada sosiologi, kemudian ada sastra Inggris, ada ilmu perpustakaan, kemudian ilmu hukum. Ilmu hukum, lalu ada D3 perpajakan dan D4 kearsipan. Ya, lanjut. Kemudian ada di fakultas terakhir itu ada fakultas keguruan dan ilmu politik. Nah, fakultas keguruan ini yang paling khusus. Kenapa? Karena hanya calon mahasiswa yang sudah berprofesi sebagai seorang guru yang bisa memilih jurusan di fakultas keguruan ini. Nah, fakultas keguruan ini itu yang pertama ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada juga pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika, kemudian ada pendidikan kimia, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian ada pendidikan ekonomi, dan ada teknologi pendidikan. Nah, jadi yang khusus pendidikan ini itu calon mahasiswanya sudah berprofesi dan mengajar minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun sebagai guru mata pelajaran di SMP atau SMA. Ya, di SMP atau SMA. Kemudian ada juga khusus untuk yang guru SD dan guru PAUD ya. Jadi ada namanya Pendas, panjangannya pendidikan dasar. Nah, untuk calon mahasiswa yang ingin pilih jurusan ini sebelumnya sudah mengajar sebagai seorang guru sekolah atau yayasan. Kalau mau pilihnya PGSD berarti mengajarnya di SD ya. Tetap pengalaman mengajar minimal 1 tahun, aktif sampai sekarang ya. Kemudian kalau yang mau pilih jurusan PAUD berarti yang sekarang aktif mengajar di TK, di PAUD atau di TK ya. Nah, jadi kalau untuk pilihan program studi di universitas terbuka ini sangat banyak pilihannya ya teman-teman, tapi itu lagi bagi untuk yang ingin pilih jurusan di fakultas keguruan, tetap persyaratan khususnya itu harus mengajar sebagai seorang guru sekolah minimal 1 tahun pengalaman mengajar gitu ya. Kalau untuk tadi sempat saya singgung terkait jurusan pariwisata. Pariwisata itu sebagai informasi memang tidak semua universitas terbuka ada jurusan pariwisata. Jadi ada 5 UT yang membuka jurusan pariwisata ini. Salah satunya itu Universitas Terbuka Batam ya. Universitas Terbuka Batam ini membuka program studi pariwisata. Jadi walaupun calon mahasiswanya ini tidak berdomisili di Kota Batam ya, misalnya calon mahasiswanya ini tinggalnya ada di Bogor atau di Bandung atau di kota lain lah, pokoknya di luar Batam, mereka tetap bisa mendaftar sebagai mahasiswa universitas terbuka dengan jurusan pariwisata di UT Batam statusnya, walaupun memang tidak tinggal di Batam tapi bisa mendaftar sebagai mahasiswa UT Batam di tempat tinggalnya di luar Batam boleh, bisa gitu ya. Nah, sekarang terkait program studi sempat saya singgung dari awal karena ini tema dari live Instagram ini memperkenalkan program studi apa aja sih yang ada di Universitas Terbuka Batam ya. Nah, kalau untuk pertanyaan yang lain silahkan teman-teman yang mau bertanya silahkan komen, nanti tetap akan saya jawab.
khususnya terkait program studi. Berarti bagi calon mahasiswa ini, karena Universitas Terbuka saat ini sudah membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru. Sekarang sudah dibuka sampai paling lambat tanggal 7 Februari. Ya, jadi pendaftaran sudah dibuka sampai tanggal 7 Februari. Nah, ya sekarang nggak usah mikir-mikir panjang lagi. Daftar kuliah di UT. Kalau yang lagi bekerja bisa sambilan bekerja, bisa sambilan kuliah. Nggak kerasa udah selesai, udah tinggal wisuda aja di UT. Ya. Oke, sekarang saya akan langsung aja nih menyapa teman-teman yang udah ikut bergabung. Selamat datang, selamat bergabung. Buat mohon maaf untuk Bapak Direktur Universitas Terbuka Batam, Bapak Angga Sucitra Hendrayana yang saya hormati. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di live Instagram ini. Langsung aja ya, saya baca komen-komen dari teman-teman nih, rekan-rekan mahasiswa dan calon mahasiswa. Saya ini banyak yang join, saya gak bisa sebutin satu-satu, tapi selamat datang teman-teman semuanya. Kepencet saya baca komen dari atas ya, yang dari pertama tuh berarti yang benar-benar langsung join pas udah ada notifikasi live. Sebentar ya. Oke, dari Mbak Farida Kurniawati. Mbak Farida masih bergabung sama kami. Mbak Larasanditya, halo Mbak. Kemudian ada siapa lagi nih? Halo semua yang baru bergabung, selamat datang. Yang ingin tanya-tanya boleh langsung komen aja ya, nanti bisa saya langsung jawab. Agak ayo mendaftar di Universitas Terbuka Batam. Sekarang pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 7 Februari. Masih banyak tuh waktunya, jadi ayo daftar sekarang. Ini gimana ya caranya? Halo yang baru bergabung, selamat datang. Oke, dari pertama pertanyaan dari Mbak Intan Sehari. Mbak Intan Sehari bertanya, Kak, UT Batam ada cabang nggak di Batam? Nah, kalau ini menarik nih ya, teman-teman perlu ketahui juga kalau setiap universitas terbuka itu punya unit kerja masing-masing setiap wilayahnya. Sama di UT Batam, kalau kantor pusatnya UPBJJ UT Batam itu alamatnya ada di Sekupang, yang ada di Sekupang, Jalan Dr. Sutomo nomor 3 Sekupang. Nah, itu kantor UPBJJ UT Batam. Dan untuk wilayah di tiap unit itu namanya Pokjar, singkatannya dari kelompok belajar. Nah, kalau kelompok belajar atau Pokjar yang ada di Batam, ada alamatnya itu di Ruko Tiban Mas Asri. Nah, kalau UT Batam ini tuh mencakup wilayah kerja layanan Kepulauan Riau. Ya, Kepulauan Riau. Jadi nggak cuma di Batam aja. Teman-teman yang ada di luar Batam masih dalam wilayah Kepulauan Riau, contoh di Tanjung Pinang, ada di Anambas, ada juga Tanjung Batu, Karimun, Dabo, Moro. Ya, itu kan masih dalam wilayah layanan Kepulauan Riau. Nah, itu masuk ke dalam layanan kerja dari UT Batam. Nah, jadi kalau ditanya, Kak, UT Batam ada cabangnya nggak di Batam? Maksudnya mungkin Pokjar ya, kantor Pokjarnya ada, yang tadi saya sempat singgung itu di alamatnya di Ruko Tiban Mas Asri Blok D nomor 3. Nah, itu kantor cabang atau Pokjar yang ada di Kota Batam. Nah, udah dijawab ya Mbak Intan. Kemudian siapa lagi ya yang tanya? Dari Mbak Leni _Kurnia 02. Mulai belajar buat 2023-nya kapan ya Bu? Ada yang bilang bulan Maret, ada juga yang bilang bulan April. Nah,
Kalau pembelajaran itu kan berarti tutorial online ya di website e-learning, itu mulai aktif pembelajaran serentak tanggal 10 April 2023. Jadi untuk Tuton itu jadwalnya sama, nggak cuma di Batam, tapi seluruh UT se-Indonesia itu jadwalnya sama. Tuton mulai tanggal 10 April. 10 April ya, catat. Jadi sekarang ini kan lagi nunggu pengumuman nilai ya. Pengumuman nilai tanggal 8 Februari. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang baru semester 1, saya sih sarankan untuk registrasi aja dulu mata kuliah yang ada di semester 2-nya. Ya, jangan tunggu nilai keluar dulu, karena kalau misalnya nih alhamdulillah kalau ujian nilainya tuh A semua atau bagus semua nilainya, itu alhamdulillah, berarti kan nggak perlu diulang lagi tuh. Nah, kalau misalnya kita mau mengulang pun tidak harus di semester selanjutnya. Mengulang bisa di semester berapa aja ya. Jadi untuk teman-teman yang baru semester 1, ini saya sarankan karena sekarang masa registrasi sudah dibuka, silahkan registrasi. Nanti kalau misalnya nunggu lagi malah kelupaan, nggak registrasi, udah kelewat batas registrasi, udah ditutup, nggak bisa registrasi lagi, dianggap cuti semester ya. Jadi saya sarankan ayo registrasi mata kuliah mulai dari sekarang sampai terakhir tanggal 2 Maret. 2 Maret itu terakhir registrasi mata kuliah. Jadi ayo sekarang teman-teman lakukan registrasi mata kuliah sebelum batas akhir ya. Pembelajaran 10 April 2023. Iya, kepencet. Apa nih? Terakhir dari dian.rska_ terakhir daftar, boleh tahu bulan apa ya Bu? Terakhir pendaftaran tanggal 7 Februari 2023. Selamat datang yang baru bergabung. Yang baru bergabung, yang mau tanya-tanya boleh. Dari Hardian Siregar, UT the best online kuliah. Wis. Dari abdurrahim.btm, mantap. Mantap juga. Sukses buat teman-teman semua nih. Selamat datang yang baru bergabung. Dari aduh muka saya kok deket banget ya. Dari Melatis TK, ilmu administrasi negara ada Bu? Ada dong. Ada, tadi udah saya jelasin. Ilmu administrasi negara ada, ilmu administrasi bisnis ada. UT keren kan? Ada ya Mbak Melati. Mbak Melati ya? Melati. Administrasi bisnis hadir ya. Halo. Agak susah ini saya nih neken-nekennya. Jurusan teknik belum ada, insya Allah ada. Udah banyak juga nih soalnya yang pengen jurusan teknik. Oh iya, yang tadi saya sebutkan program studinya itu untuk yang diploma dan sarjana. Yang tadi saya sebutkan di awal, itu saya memperkenalkan program studi yang ada di program studi diploma dan sarjana. Kalau yang D3 diploma itu hanya ada yang D3 perpajakan. D3 perpajakan, dan kalau yang D4 itu kearsipan. Selebihnya itu S1 sarjana. S2 S2 ada. S2 ada. Kalau S2 di UT nanti akan dibuka kembali pendaftaran mahasiswa baru khusus pasca sarjana, itu sekitar bulan Maret. Bulan Maretnya kapan Kak?
Informasinya akan menyusul melalui Instagram @ut_batam dan juga sosial media UT Batam lainnya. Info apapun pasti akan kita share di sosmed. Khusus yang program pasca sarjana, ada pilihan jurusannya juga, itu ada manajemen. Ya, manajemen itu ada bidang minat sumber daya manusia, bidang minat SDM. Manajemen itu ada pembagiannya lagi, bidang minatnya lagi. Ada bidang minat SDM, ada bidang minat keuangan, bidang minat pemasaran. Nah, itu yang ada di program studi untuk yang pasca sarjana. Ada lagi ilmu kelautan, kemudian pendidikan dasar, ini tetap harus yang sudah mengajar juga ya. Ini saya menjelaskan untuk program studi yang ada di pasca sarjana UT Batam. Kemudian ada pendidikan bahasa Inggris, ada administrasi publik, kemudian ada pendidikan matematika, ya, ada S2 studi lingkungan. Keren kan? UT Batam. Muka saya deket banget. Mbak Rita _Sofiani OTW UT Kak. Wis. Ini baru mantep nih. Ini saya suka nih. OTW UT maksudnya OTW mau ke kantor UT atau OTW jadi mahasiswa UT? Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang saya ucapkan. Untuk teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang baru bergabung, yang mau tanya-tanya terkait tentang program studi UT atau apapun itu tentang universitas terbuka, insya Allah akan saya langsung jawab. Ini yang dari Instagram, ini yang dari Facebook ya. Kami live juga ya di Facebook @upbjj UT Batam. Live Instagram, ada live dari Facebook juga. Yang live di Facebook, halo. Yang live Instagram, halo. Kemudian dari Faisal _Shibuya, UT buka jam berapa Kak? Kantornya ya? Nah, kantor UPBJJ UT Batam berlokasi di Jalan Dr. Sutomo nomor 3 Sekupang. Jadwal operasional kami Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Kalau hari Jumat agak spesial ya. Jadi kita pelayanan sampai jam 5 sore kalau khusus hari Jumat. Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Sabtu kami juga buka kantor pelayanan dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Dari Mbak Reviza.ayuni, Kak, aku udah masukkan berkasnya tapi belum terima email validasinya. Oh, berarti ini udah di tahap upload berkas ya Mbak Reviza ya. Kalau untuk validasi itu paling lambat akan diproses dari UT Pusat itu 3 kali 24 jam. Mbak Reviza upload berkasnya dari kapan? Udah lebih dari 3 hari kah? Karena biasanya kalau memang sudah di-upload berkas, berarti hanya perlu menunggu untuk divalidasi tuh berkasnya dari UT Pusat. Kalau sudah divalidasi, akan dapat balasan email berupa NIM. Atau kalau misalnya nih, kita udah upload berkas, kemudian ada berkas yang digagalkan oleh pusat, nanti akan muncul keterangannya apa yang digagalkan. Berarti kita bisa perbaikin lagi. Mbak Reviza belum dapat email. Kapan ini Mbak Reviza masuk upload berkasnya kapan? Udah 3 hari atau belum? Bu, dari Mbak Melati. Oh, ini Mbak Melati lagi ya, Mbak Melati STK. Bu, lokasi UT Batam di mana ya? Di Jalan Dr. Sutomo nomor 3 Sungai Harapan Sekupang. Yang mau datang ke kantor silahkan. Mau ketemu sama saya langsung boleh di kantor ya.
jangan di luar kantor. Aduh, ini kepencet mulu, gimana ya? Oke, kita jawab pertanyaan lagi. Ini ada nih pertanyaan dari @bagasaditya M. Kakak, kapan ujian susulan? Teman-teman, untuk ujian susulan semester ini ditiadakan. Jadi info dari UT Pusat, khusus untuk ujian susulan yang tatap muka, kemudian ujian THE, take home exam, tidak ada ujian susulannya ya teman-teman. Kalau yang susulan itu khusus untuk yang ujian online. Jadi kan dalam ujian itu kita ada skemanya, ada tatap muka, ada yang THE, ada yang ujian online tuh. Jadi nanti KTPU-nya itu, kartu tanda peserta ujian, itu kan beda-beda. Mata kuliah mana yang ujian THE, ada KTPU-nya. Mata kuliah mana yang UO, ada KTPU-nya. Mata kuliah mana yang tatap muka atau UTM, ada tuh KTPU-nya juga. Jadi khusus yang ujian online saja yang ada susulannya di UT Batam. Tapi kalau ujiannya tatap muka, ujiannya THE, mohon maaf, informasi yang kami terima dari pusat tidak ada ujian susulan. Jadi kalau memang tidak ikut ujian kemarin, berarti mata kuliah tersebut tidak ada nilai, dan mata kuliah itu harus diregistrasi ulang di semester berjalan. Semester berjalan ini artinya tidak harus di semester depan. Di semester berapa saja kalau mau mengulang bisa. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ujian THE, ujian tatap muka tidak ada susulan. Selamat datang yang baru bergabung. Silakan tanya-tanya tentang UT. UT Batam di Sekupang, Pokjanya di Tiban. Yes, mantap. Betul. Nah, ini dari Tina_D. Kak, kalau non sipas itu belajarnya via online kah? Maaf maba kak. Gak apa-apa, gak usah minta maaf. Ya, saya jawab ya Mbak Tina ya. Mbak Tina semoga masih bergabung nih. Info juga untuk teman-teman yang lain, kalau untuk jenis layanan khusus yang non sipas ya, non sipas itu pembelajaran full online. Betul, pembelajaran online. Dan kalau misalnya nih semester 1, katakanlah semester 1 ya, masih baru, ikut aja dulu alurnya. Ikut dulu arahan mata kuliah yang ada di semester 1 dulu. Ini yang non sipas ya, jenis layanannya non sipas ya. Ikutin aja dulu arahan semester 1, pembelajarannya online. Kalau misalnya udah berjalan, kemudian pengen nih coba satu mata kuliah ini deh, saya mau coba tatap muka, bisa. Kalau non sipas ya bisa gitu. Jadi kita daftar kelas dulu ke Pokjar yang tadi saya sempat singgung. Pokjar, kantor Pokjar itu di tiap wilayah ada. Di Tanjung Pinang ada, di Anambas ada, di Tanjung Batu ada, di Karimun ada gitu. Itu ada Pokjarnya. Jadi kalau mau misalnya nih semester 3, 4, 5 pengen coba gimana sih belajar tatap muka di UT, bisa. Jadi kita daftar kelasnya dulu. Daftar kelasnya dulu. Ada nggak nih mata kuliah yang ini saya mau kelas tatap muka, dibuka nggak kelasnya? Karena minimal untuk dibukanya kelas tatap muka di UT itu minimal ada 20 mahasiswa dalam satu kelas. Ya, minimal ada 20 mahasiswa dalam satu kelas. Misalnya baru terkumpul 19 mahasiswa nih, ya mohon maaf tidak bisa dibuka atau dilanjutkan kelasnya gitu. Kalau non sipas itu belajarnya via online kan? Iya, online. Dari Zulkifli Jung. Ya, Kak mau tanya, saya calon mahasiswa baru tapi proses daftar dan sudah masuk OTP. Untuk bayar administrasi registrasi gagal terus. Gagalnya kenapa? Kalau untuk pembayaran, teman-teman kan pasti akan
download dulu tuh tagihan admisinya ya. Di situ akan ada muncul nomor tagihan atau nomor billing ya. Yang angkanya tuh panjang dari 2022 depannya kan, yang angkanya banyak. Nah, itu nomor tagihan. Jadi kita bayar pakai nomor tagihan itu. Pembayaran bisa melalui Bank Mitra UT, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, BTN, atau di Alfamart dan Indomaret terdekat juga bisa. Pakai nomor tagihan itu bayarnya. Nah, ini untuk keterangan gagalnya kenapa? Kalau misalnya kita coba gagal, mungkin ada kita bisa bayar menggunakan alternatif lainnya kan masih banyak tuh. Di bank bisa, Alfamart, Indomaret bisa. Oke, kita jawab pertanyaan lagi teman-teman. Selamat datang yang baru bergabung, silahkan tanya-tanya. Untuk yang mahasiswa UT yang sekarang masih ongoing, yang belum registrasi mata kuliah, ayo registrasi sebelum nanti batas akhir. Terakhir registrasi tanggal 2 Maret. Jadi nggak usah tunggu-tunggu lagi. Mumpung kalau masih ada rezeki ya, misalnya nih kita punya tabungan nih, kita nabung buat uang kuliah. Mumpung uang tabungannya udah cukup, kita registrasi langsung kita bayar. Nanti kalau misalnya kita tunda-tunda terus, uangnya kepake, ujung-ujungnya kelewat batas akhir, udah telat, nggak bisa regis, nggak bisa bayar, dianggap cuti, kan sayang. Ini kita selain live di Instagram @ut_batam, saya juga dan kami juga melakukan live di Facebook @upbjj UT Batam ya. Dari Rijalul Fikri, Min, data mahasiswa saya belum masuk PD Dikti, kenapa ya? Kenapa ya? Semester berapa? Semester berapa sekarang? Karena kalau PD Dikti itu kan memang tidak langsung masuk ke dalam data mereka. Kebetulan memang ya PD Dikti kan beda instansi dengan UT. Ini sekarang Mbak Rija ya, Mbak Rija udah semester berapa di UT atau udah selesai? Dari akun @aaml.d.arn, pindah jurusan gimana Kak? Untuk yang baru calon mahasiswa yang baru daftar, yang sudah punya NIM dan mau pindah jurusan, teman-teman cukup isi formulir perubahan data pribadi. Caranya berarti teman-teman unduh dulu formulirnya itu di website ut.ac.id. Ya, di situ ada formulir perubahan data pribadi. Ini untuk teman-teman yang baru daftar terus mau pindah jurusan, cukup isi formulir perubahan data pribadi saja. Kemudian teman-teman download formulirnya, isi tulis tangan ya, tanda tangan, kemudian scan, bisa kirim ke layanan WhatsApp UT Batam atau boleh antar langsung formulirnya ke kantor UT Batam kalau mau pindah jurusan. Makanya teman-teman untuk yang mau daftar nih, teman-teman yang calon mahasiswa nih, mumpung masih ada waktu ya sampai tanggal 7 Februari pendaftaran, silahkan mendaftar dan boleh langsung dipikir-pikir dulu mau ambil jurusan apa, karena program studi, pilihan program studi yang ada di universitas terbuka itu banyak, tergantung dari minat teman-teman ya, tergantung dari minat masing-masing. Jangan ada paksaan dari kanan kiri atas bawah depan belakang, tapi benar-benar dari niat teman-teman sendiri gitu ya, karena kan untuk menjalani itu kan kita yang jalani, bukan orang lain, kita yang jalanin sendiri gitu. Jadi tergantung dari minat
kita masing-masing mau ngambil jurusan apa, tertariknya di bidang apa gitu. Karena pilihan program studi di universitas terbuka tuh banyak. Ini brosur Universitas Terbuka Batam. Ya, brosurnya. Nah, di brosur ini ada pilihan program studi. Pakai kamera depan jadi kebalik. Ya. Tergantung dari minat teman-teman deh pokoknya. Mau misalnya yang sekarang sedang bekerja di bagian kantor instansi mana gitu, misalnya kan mau menyetarakan dengan pekerjaan yang sekarang. Nah, itu berarti kan pilihannya tergantung dari minatnya masing-masing gitu. Kalau di Universitas Terbuka Batam, salah satu program studi yang paling banyak diminati oleh mahasiswa, paling banyak mahasiswanya itu ada ilmu komunikasi, manajemen, ilmu hukum, itu banyak banget mahasiswanya di UT Batam. Oke, kita lanjut jawab pertanyaan lagi ya. Beneran dari Facebook ada yang nanya, dari Abi and Acio, beneran nggak ada ujian susulan ya? Benar, maksud saya bohong. Betul, mohon maaf, betul, tidak ada ujian susulan. Ini kami dapat informasi dari UT Pusat, memang tidak ada ujian susulan di semester ini untuk yang UTM dan THE. Kalau ujian online, khusus ujian online mata kuliah, masih dikasih kesempatan untuk ujian lagi di bulan ini. Di lokasinya itu di kantor UPBJJ UT Batam. Jurusan bahasa Inggris ada nggak? Ada jurusan bahasa Inggris ada. Kalau teman-teman calon mahasiswanya ini sekarang sedang mengajar sebagai guru bahasa Inggris ya, guru mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Nah, berarti bisa tuh ambil jurusan atau program studi yang ada di UT Batam, pilihannya yang pendidikan bahasa Inggris. Berarti kan setara atau linear dengan kerjaan yang sekarang ya, sebagai guru bahasa Inggris juga. Boleh tuh ngambil pendidikan. Nah, kalau di UT ada juga sastra Inggris namanya. Ini nggak harus sebagai guru kok. Namanya sastra Inggris, bidang minat penerjemah. Ya, itu masuknya ke Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Jadi namanya sastra Inggris. Kalau yang pendidikan bahasa Inggris, yang ada pendidikannya itu semua yang berprofesi sebagai guru mata pelajaran. Tapi kalau yang sastra Inggris, bidang minat penerjemah tidak harus sebagai guru, bisa. Dari dian.rska, terakhir daftar untuk maba kapan ya? Terakhir pendaftaran tanggal 7 Februari 2023. Ayo segera daftar, 7 Februari nggak kerasa sebentar lagi sih. Dari Mbak Sela ATRV. Kak, kapan wisuda? Wisuda insya Allah akan dilaksanakan di semester ini. Terkait tanggal berapa, di mana lokasinya, itu masih dalam tahap menunggu kebijakan dari pimpinan dulu. Jadi untuk wisuda di Universitas Terbuka Batam, namanya wisuda daerah ya, wisuda daerah UT Batam, insya Allah akan diselenggarakan di semester ini. Dan sementara ini tetap kami masih menunggu informasi dan informasi resminya dari pimpinan. Dan kalau sudah ada kabar baiknya, pasti akan kami umumkan melalui sosial media UT Batam. Ditunggu ya, ada kabar baiknya kok. Dari Mbak Arista _Arditya Wibisono. Kak, untuk prodi pariwisata apakah sudah bisa untuk alih kredit? Untuk sementara ini masih belum untuk yang alih kredit, tapi kami yakin progresnya untuk ke depan pasti akan ditingkatkan kembali
Dan karena program studi pariwisata ini masih sangat baru di Universitas Terbuka Batam khususnya, jadi belum ada lulusan, dan pasti saya yakin kedepannya akan ditingkatkan lagi dan akan dibuka untuk yang alih kreditnya ya. Mbak Reviza.ayuni, Kak, berkas pendaftaran saya udah lengkap tapi belum ada info udah validasi atau tidaknya. Kalau belum, coba dicek lagi deh Mbak. Kan waktu daftar itu kan di websitenya admisi-sia.ut.ac.id tuh. Nah kan kita punya akun SIA namanya di situ. Coba dicek lagi Mbak akun SIA-nya. Masih statusnya itu apa? Apakah masih menunggu validasi? Atau kemungkinan memang sudah divalidasi, belum dapat NIM, misalnya ada keterangan berkas yang gagal, kita cek lagi di situ. Kalau memang udah lengkap dan status menunggu validasi, mohon tetap ditunggu dulu validasinya, karena kan dari pusat itu cek satu-satu tuh berkasnya, pasti akan divalidasi. Tapi kalau misalnya memang ada yang gagal, kita cek lagi di akun SIA kita yang gagal tuh apa gitu. Di monitoring secara berkala pokoknya, jangan ditunggu-tunggu nggak ada kabar, kita abaikan gitu aja, ujung-ujungnya malah kelewat informasi kan. Coba dicek berkala ya Mbak Rafiza ya, Mbak Reviza Ayuni. Dari Paskah Pandiangan _15, gimana cara daftarnya Bu? Cara daftar di Universitas Terbuka Batam itu mudah sekali teman-teman, cukup buka website ya, buka website admisi-sia.ut.ac.id. Nanti di situ teman-teman bisa langsung mendaftar secara online. Pilihannya daftar pengguna baru. Nah, jadi isi data-datanya dulu, pastikan data-datanya sesuai dengan yang ada di KTP. Jangan sampai typo. Karena kalau misalnya ada typo, datanya nanti bisa sih diperbaiki lagi tuh, tapi yang pasti email harus aktif, karena ada juga kan beberapa mahasiswa yang ada yang typo, kadang sih ada juga yang ketiknya harusnya kan email tuh @gmail.com, tapi ada teman-teman kita yang masih nulisnya @gmail atau ya typo lah pokoknya ya, khususnya email. Makanya mereka nunggu email verifikasi itu nggak masuk-masuk ya, karena pada saat kita masukkan email ada yang typo gitu. Cara daftar di Universitas Terbuka, cukup buka website, dari handphone bisa. Dari handphone teman-teman itu bisa lakukan pendaftaran dari rumah ya kan, sambil mainan handphone. Mending langsung daftar di Universitas Terbuka, cukup buka website Google, ketik admisi-sia.ut.ac.id, gampang. Berkas-berkas persyaratan, cukup siapkan saja fotokopi ijazah legalisir cap basah ya, wajib yang fotokopi ijazah hitam putih legalisir cap basah. Kemudian ada KTP ya, ada formulirnya itu ada 2, formulir keabsahan dokumen, satu lagi formulir tanda tangan. Kedua formulir ini teman-teman bisa download di website kami ut.ac.id. Mau lebih langsungnya lagi, langsung aja ketik ut.ac.id/formulir. Itu langsung muncul tuh. Formulir yang harus diunduh untuk pendaftaran hanya 2, formulir keabsahan dokumen sama formulir tanda tangan. Itu aja. Di-download, tulis tangan. Untuk yang formulir keabsahan itu harus tempel materai 10.000, tanda tangan. Kemudian seluruh berkas cukup di-scan ya. Sudah di-scan kemudian cukup di-upload saja. Awalnya kan kita buat akun dulu ya di admisi SIA UTHCID. Kita udah punya akun, kemudian nanti berkas persyaratan kita upload di akun kita itu. Jadi tadi persyaratannya ada fotokopi ijazah legalisir cap basah, kemudian ada KTP, kemudian ada formulir keabsahan, ada formulir tanda tangan, sama satu lagi pas foto. Pas foto ini pastikan
pas fotonya itu formal ya teman-teman, seperti foto di studio. Jadi jangan foto pakai kaos oblong, jangan. Fotonya yang formal, rapih, sopan gitu. Backgroundnya boleh merah, boleh biru. Yang penting rapih, sopan. Jadi hanya itu aja persyaratannya ya. Gampang. Dari oh ini tadi udah ya. Mulai kuliah tutorial online tanggal 10 April 2023. Kalau yang tanya mulai kuliah kapan, ini udah registrasi belum? Registrasi dulu ya. Registrasi mata kuliah dulu. Sekarang sudah bisa sampai tanggal 2 Maret. Kalau teman-teman sekarang registrasi langsung pembayaran, maka buku atau bahan ajar lebih cepat diantar gitu. Jadi jangan nunggu nilai keluar dulu, karena boleh sih, nggak apa-apa, kita kan juga pengen tahu nilai kita berapa. Kalau memang bagus syukur alhamdulillah, kalau memang ada yang kurang memuaskan atau misalnya dapat nilai E itu kan wajib ngulang ya teman-teman, dan ngulangnya itu juga saya singgung lagi, tidak harus di semester depannya, tidak. Kita mengulang mata kuliah tersebut bisa di semester berjalan, dalam arti di tiap semester pun kita bisa sisipkan mata kuliah itu. Jadi yang belum registrasi, ayo registrasi sekarang. Kak, jadwal wisuda daerahnya kapan ya? Tunggu informasinya ya. Insya Allah dalam semester ini ada. Dari Mbak Anna Meli _ Kak, saya udah daftar tapi saya salah masukin jurusan, gimana ubahnya ya Kak? Sudah punya NIM belum? NIM itu nomor induk mahasiswa ya. Udah punya NIM belum Mbak Anna? Kalau salah masukin jurusan, sudah punya NIM, Mbak Anna bisa isi formulir perubahan data pribadi ya. Formulirnya Mbak Anna bisa unduh di website ut.ac.id gitu. Jadi nanti Mbak isi jurusan yang lama apa, yang salah itu, kemudian data pribadi yang baru Mbak Ana masukkan jurusan yang Mbak Ana mau pilih yang baru gitu. Kemudian scan, kirim ke WhatsApp UT Batam. Kalau bisa mulai dari sekarang udah mulai diurus ya. Oke, ini dari Instagram, dari Facebook ada lagi yang tanya Kak, aduh kelewat nih, mana tadi tuh pertanyaannya, kelewat kan tadi, mana tadi pertanyaannya, mana tadi pertanyaannya, ada yang nanya tadi. Nilai UAS kapan keluar Kak? Nilai UAS, pengumuman nilai tanggal 8 Februari 2023 ya. Nilai keluar tanggal 8 Februari, terakhir registrasi tanggal 2 Maret. Tapi kalau sekarang teman-teman mau registrasi, ayo segera lakukan registrasi. Lebih cepat registrasi, lebih cepat bayar, lebih cepat juga buku diantar sampai ke rumah. Iya betul Pak, kalau program studi keguruan, kalau yang khusus fakultas keguruan, semua program studi yang ada dalam fakultas keguruan wajib mengajar minimal 1 tahun pengalaman mengajar aktif sampai sekarang. Karena nanti pada saat mendaftar pasti akan diminta upload surat keterangan mengajar. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau daftar di jurusan yang ada di dalam fakultas keguruan kan wajib mengajar tuh, nanti akan diminta upload berkas surat keterangan mengajar. Kalau belum lengkap persyaratannya maka berkas tidak bisa divalidasi. Jadi memang betul
wajib mengajar minimal 1 tahun aktif sampai sekarang. Universitas terbuka merupakan perguruan tinggi negeri. Ya, universitas terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri. Biaya kuliah di universitas terbuka sangat terjangkau karena hanya dihitung sesuai dengan SKS. SKS-nya juga sangat terjangkau. Per SKS-nya itu hanya yang paling murah itu 35.000. Nah, 35.000. Nah, 35.000 per SKS itu murah. Murah banget kan? Jadi harga untuk biaya per semesternya di UT itu sangat terjangkau. Perguruan tinggi negeri. Untuk akreditasi seluruh program studi, teman-teman tetap bisa aksesnya di website ut.ac.id. Nanti di situ akan ada pilihan akreditasi BAN-PT. Jadi di situ nanti akan ada semua akreditasi dari seluruh program studi yang ada di UT. Terbaik UT, terbaik. Nih, ada pertanyaan lagi dari Hokop Sitinjak. Mohon maaf kalau saya salah ya. Apa perbedaan SIPAS dan non-SIPAS? Ini bagus nih pertanyaannya nih. Ini banyak nih teman-teman masih belum tahu juga ya terkait SIPAS dan non-SIPAS itu apa ya. Oke, saya jelaskan ya. Kalau yang SIPAS itu merupakan singkatan dari sistem paket semester. Dari namanya aja udah paket semester. Jadi setiap semester ya, tiap semester itu sudah ditentukan paketnya oleh UT. Ya, jadi kalau teman-teman pilihnya SIPAS itu ada SIPAS non tatap muka atau SIPAS non TTM, ada juga SIPAS semi. Nah, jadi SIPAS itu ada macam-macamnya lagi. Tapi tiap semester kita tidak bisa pilih mau mata kuliahnya berapa, SKS-nya berapa, kita nggak bisa milih. Karena sudah ditentukan oleh UT tiap semester. Jadi kalau semester 1 misalnya nih bayarnya 1,5, berarti semester depan biayanya segitu lagi, sampai selesai biayanya segitu lagi gitu. Jadi udah dipaketkan oleh UT. Nah, kalau non-SIPAS sebaliknya, non-SIPAS jauh lebih fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena kita sendiri yang menentukan. Kita mau pilih mata kuliah yang mana dulu, boleh. Kita mau ambil jumlah SKS-nya berapa dulu, boleh. Jadi kita yang tentukan sendiri. Kalau yang SIPAS tadi kan kita nggak bisa milih tuh. Jadi kita kayak ya udah dari UT udah dikasih ini, kita terima, kita bayar sampai selesai. Kalau yang non SIPAS bisa jadi tiap semesternya biayanya beda-beda, tergantung sama berapa jumlah mata kuliah atau SKS yang kita ambil, gitu ya. Jadi biayanya beda-beda, bisa disesuaikan juga dengan budget teman-teman. Non SIPAS itu perbedaan SIPAS dan non SIPAS ya. Kemudian ada lagi Kak dari @xxwhyvt. Kak, kalau daftarnya di Pokjar Batam bisa kan? Bisa. Alamatnya di Ruko Tiban Mas Asri Blok D nomor 3. Daftar di kantor UT Batam UPBJJ juga bisa. Nanti kami bantu daftar secara online. Tetap dibantu kok. Namanya mau daftar di UT, ayo sok silahkan. Aduh, pencet lagi nih, mana nih? Mohon maaf, seret ya. Mohon maaf ya. Ini nih ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kalau seandainya kita cuti kuliah, gimana prosedurnya ya? Cuti, nah ini mau saya singgung juga terkait cuti ya. Kalau di universitas terbuka itu tidak ada sistem drop out DO. Tidak ada sistem DO. Jadi kalau teman-teman mau cuti, tidak ada perlu isi surat. Teman-teman tidak melakukan registrasi mata kuliah, itu sudah dianggap cuti semester. Ya, jadi teman-teman kelewat nih misalnya juga registrasi terakhir hari ini. Teman-teman besok baru mau nanya registrasi kapan, berarti kan udah tutup tuh. Nah, itu berarti teman-teman tidak melakukan registrasi mata kuliah, itu sudah dianggap cuti semester. Mau cutinya itu tidak ada batas waktu memang gitu. Jadi selagi mahasiswa tidak mengajukan surat pengunduran diri
ke UT, maka akan tetap terdaftar sebagai mahasiswa UT. Ya, gitu. Tidak registrasi dianggap cuti semester. Oke, jadi nggak perlu lapor ke kita. Oke ya. Kemudian ini ada lagi dari @laci bolala. Laci bolala. Halo Kak, kalau pilih non TTM UASnya offline juga ya? Nah, ini kalau untuk ujian, terkait ujian itu tidak ada sangkut pautnya dengan dia SIPAS kah, atau dia non SIPAS kah, atau dia belajarnya tatap muka kah gitu. Itu tidak ada sangkut pautnya ke situ. Jadi kalau untuk skema ujian, setiap mata kuliah itu sudah ditentukan. Bahasa Indonesia nih, contoh misalnya bahasa Indonesia, di semua jurusan itu kan pasti ada mata kuliah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata dari pusat itu wajib untuk ujian tatap muka, berarti itu serentak. Semua mahasiswa yang SIPAS, non SIPAS, maupun dia tatap muka kah, yang ada mata kuliah bahasa Indonesianya, kalau tatap muka serentak tatap muka semua ujiannya. Gitu. Jadi tergantung mata kuliahnya itu udah ditentukan skema ujiannya. Kalau nanti saya ke UPBJJ bisa dibantu sama ibu nggak untuk melakukan apa nih? Melakukan pendaftaran maba. Boleh. Ya, sok silahkan. Mangga tuh. Silakan. Datang ke kantor UPBJJ Batam boleh. Kalau nggak sempat dari rumah boleh daftarkan online, gampang daftarnya. Kak, kalau dari @spaheti, Kak, kalau di UT itu ada skripsi juga nggak sih? Nggak ada. Jadi di universitas terbuka itu tidak ada yang namanya skripsi, ya. Nggak ada tuh yang kita bolak-balik minta tanda tangan pembimbing, apalagi nanti udah siap. Pas kita kasih dicoret sana sini. Pengalaman. Terus sidang skripsi itu nggak ada. Di UT, di Universitas Terbuka tidak ada skripsi, ya. Gantinya itu hanya mata kuliah tugas akhir program namanya, TAP disingkat. TAP itu hanya ujian. Jadi pembelajarannya, bimbingannya tetap secara online, ya. Bimbingannya secara online. Ujian wajib ikut. Karena itu sebagai ya ibaratnya ujian untuk, kalau yang di kampus lain mungkin ada ujian skripsi ya terakhirnya, kalau di UT cukup ikut ujian TAP saja. Itu adanya hanya di semester terakhir aja, semester 7 atau semester 8 kalau yang TAP. Jadi di UT tidak ada skripsi. Oke? Enak kan di UT? Belajarnya online, kita yang pilih sendiri. Kita atur jadwal kuliah kita sendiri ya, kuliahnya udah enak, daftarnya gampang. Jadi teman-teman yang sekarang yang udah bergabung dengan saya ya, selamat datang. Buat calon mahasiswa, nggak usah ragu lagi, silahkan langsung mendaftar secara online. Dari rumah bisa, kalau ada kendala datang langsung ke kantor boleh. Untuk mahasiswa Universitas Terbuka Batam yang sekarang sedang menonton, yang belum registrasi, ayo segera lakukan registrasi mata kuliah, paling lambat tanggal 2 Maret. Gak usah nunggu-nunggu lagi. Nah, registrasi aja. Kak, UT terbuka di Batam ada berapa? Kak, UT terbuka di Batam ada berapa? Hah? Universitas terbuka di Batam ada berapa? 1. Ada 1. Di kantor UPBJJ UT Batam yang di Sekupang. Kak, daftar ulang @nadia.ayur SMT. Kak, daftar ulang ada pakai 2 sesi enggak? Enggak ada. Pendaftaran cukup sekali dan hanya berkasnya saja yang divalidasi. Untuk S1 pendaftaran tidak ada tes masuk lagi di UT. Nah, enak kan? Udah nggak ada skripsi, nggak ada tes masuk. Kurang apa lagi coba? Kalau S2 ya ada tes masuknya. Kak, kalau ambil Karil itu semester berapa, Kak? Karya ilmiah itu diambil diregistrasi bersamaan dengan mata kuliah TAP.
di semester 7 atau 8 normalnya. Dari Mbak Mutia, batas akhir daftar ulangnya kapan? Pendaftaran terakhir tanggal 7 Februari ya. Yang sekarang sedang bergabung bersama saya yang calon mahasiswa segera mendaftar, terakhir tanggal 7 Februari. Udah ya? Udah jam 3 guys. Sudah jam 3 teman-teman, gak kerasa waktunya. Rata-rata pertanyaannya hampir sama sih. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya lagi, ini kan sebentar lagi sesi live kita udah berakhir nih sampai jam 3 sore. Teman-teman yang masih mau bertanya boleh langsung datang ke kantor UPBJJUT Batam yang di Sekupang, atau boleh menghubungi kami via WhatsApp di nomor 0822 8535 776. Itu layanan chat di WhatsApp kami. Saya ulangi ya, 0822 8535 776 gitu. Jadi boleh chat ke situ kalau mau nanya-nanya lebih lanjut. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.01. Kita sudah mulai live dari jam 2 siang tadi sampai jam 3 sore. Saya cukupkan sampai di sini ya, teman-teman. Saya ingatkan lagi, yang calon mahasiswa segera mendaftar. Boleh online atau boleh datang langsung ke kantor. Pendaftaran terakhir tanggal 7 Februari, pengumuman nilai ujian tanggal 8 Februari. Kemudian registrasi, ayo sekarang registrasi mata kuliah sudah bisa melalui akun SIA atau datang ke kantor boleh. Registrasi terakhir sampai tanggal 2 Maret, pembayaran terakhir sampai tanggal 9 Maret. Ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung bersama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close, dimana close-nya? Close-nya yang mana guys? Ini mana nih? N.